Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kemarin kan kita udah selesai belajar sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini ada 4 kemarin, udah semua ya. Terus sekarang kita lanjut ke program linier itu sendiri. Program linier meliputi dua hal. Yang pertama, model matematika dan menentukan nilai optimum fungsi objektif. Langsung ke model matematika. Nah, model matematika itu apa? Model matematika adalah suatu cara sederhana untuk menerjemahkan suatu masalah ke dalam bahasa matematika dengan menggunakan persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. Nah, jadi model matematika itu kita merubah masalah menjadi bahasa matematika, intinya gitu. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Anak pasti pernah kan lihat kalimat-kalimat seperti ini. Ibu membeli 3 kilo buah mangga dan 2 kilo buah apel seharga Rp100.000. Nah, ini bisa dirubah jadi model matematika. Misalkan kita ibaratkan mangga itu sebagai, misalkan ini sebagai X, kemudian apelnya sebagai Y. Nanti berarti ini model matematikanya 3X ditambah 2Y sama dengan 100.000. Nah, ini contoh sederhana model matematika gitu ya. Nah, model matematika dalam program linier itu ada dua. Yang pertama, fungsi kendala. Nanti ini berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, fungsi tujuan atau fungsi objektif dinyatakan dalam f(x, y) sama dengan ax plus by. Oke, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh soal. Misalkan luas suatu daerah parkir adalah 500 meter persegi, luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil 10 meter persegi dan untuk sebuah motor 2 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 120 buah. Jika banyaknya mobil adalah X dan banyaknya motor itu Y, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, ini pilihan gandanya. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat kalau model matematika dalam program linier itu berupa pertidaksamaan, gitu ya. Nah, untuk memodelkan ini lebih mudah kalau kita pakai tabel. Oke, jadi tabelnya seperti ini. Di sini tadi udah diketahui bahwasanya XY-nya itu adalah banyak mobil dan banyak motor. Jadi kita tulis di sini mobil, di sini motor. Ini nanti batasannya, kemudian di sini nanti model matematikanya. Nah, yang di sebelah sini, ini yang diketahui dalam soal. Jadi kan di soal ini kan ada luas parkirnya. Kemudian juga ada banyaknya motornya, banyaknya mobilnya. Jadi yang diketahui berarti banyak kendaraan dan juga luas parkir. Oke, kita tulis banyaknya mobil diibaratkan X, banyaknya motor diibaratkan Y. Kemudian kita baca lagi dari awal. Luas suatu daerah parkir adalah 500 meter persegi. Artinya batasan luas parkirnya itu maksimal 500. Kemudian luas rata-rata tempat parkir untuk sebuah mobil 10 meter persegi. Berarti di sini mobil, luas parkir yang dipakai untuk satu mobil itu 10 meter persegi. Sedangkan untuk motor 2 meter. Berarti di sini 2. Daerah parkir itu tidak dapat menampung kendaraan lebih dari 120 buah. Nah, ini berarti kan batasan banyaknya kendaraannya. Karena nggak bisa menampung lebih dari 120 buah, berarti di sini 120. Nah, sekarang kita tulis model matematikanya. Berarti untuk banyak kendaraan, model matematikanya di sini X ditambah Y. Nah, batasannya 120. 120 ini tadi kan tidak lebih dari. Kalau tidak lebih, artinya boleh kurang atau boleh sama dengan. Maka di sini model matematikanya X plus Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian untuk luas parkirnya sama. Ini 10, mobil itu X berarti 10X
ditambah 2Y, karena di sini lahan parkirnya hanya 500, otomatis nggak boleh lahan yang kepakai itu lebih dari 500, boleh sama dengan 500 atau kurang dari 500. Maka di sini model matematikanya menjadi 10x plus 2Y kurang dari sama dengan 500. Oke, kalau kita lihat model matematikanya ini sama seperti yang poin A, tapi sebenarnya ini masih bisa disederhanakan lagi, karena 10, 2, dan 500 itu sama-sama bisa dibagi dengan 2. Jadi ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 10x itu dibagi 2 hasilnya 5x, 2y dibagi 2 itu y, dan 500 dibagi 2 itu 250. Maka pertidaksamaannya menjadi 5x plus y kurang dari sama dengan 250. Berarti di sini pertidaksamaannya sama seperti yang poin B. Tapi belum selesai juga, bukan B jawabannya. Kita lihat lagi, x dan y itu tadi kan menyatakan banyaknya kendaraan. Otomatis banyaknya kendaraan itu tidak mungkin bernilai negatif, gitu ya. Jadi boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0, tapi nggak mungkin dia di bawah 0, dalam artian dia nggak boleh bernilai negatif. Jadi di sini kita tambah syaratnya, x itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0, dan y juga lebih dari sama dengan 0. Berarti pertidaksamaannya ini x plus y kurang dari sama dengan 120, 5x plus y kurang dari sama dengan 250, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang E. Oke. Apakah selalu diberi x lebih dari sama dengan 0 atau y lebih dari sama dengan 0? Ini tergantung soalnya. Tergantung soalnya diketahui nggak syarat xy-nya. Kembali lagi juga xy-nya itu menyatakan apa. Kalau seperti ini, karena dia banyak kendaraan, otomatis banyak kendaraan itu nggak mungkin negatif, gitu ya. Oke, jadi seperti ini merubah permasalahan menjadi model matematika. Nah, ini tadi pertidaksamaan ini yang membentuk sebuah sistem pertidaksamaan. Ini disebut dengan fungsi kendala. Jadi tadi kan ada dua macam, ada fungsi kendala dan juga ada fungsi objektif. Dalam soal ini belum ada fungsi objektifnya karena di sini tidak menanyakan masalah maksimum atau minimum. Jadi nanti soal yang ada pertanyaan tentang berapa nilai maksimum, berapa nilai minimum, itu baru dia punya fungsi objektif. Nanti di belakang kita pelajari. Oke, berikutnya, nah ini menentukan nilai optimum fungsi objektif. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, menentukan daerah penyelesaian, kemudian menentukan koordinat-koordinat titik pojoknya, kemudian mensubstitusikan koordinat tadi ke fungsi objektif, kemudian tinggal dilihat nilainya. Kalau yang ditanyakan itu nilai maksimum, berarti ambil nilai yang paling besar. Kalau yang ditanyakan nilai minimum, berarti kita ambil nilai yang paling kecil. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan tentukan nilai maksimum dari fungsi f(x, y) sama dengan 4x plus 3y dari daerah yang diarsir. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat langkah pertama kalau mau menentukan nilai optimum itu menentukan daerah penyelesaian. Nah, karena di sini udah ada daerah penyelesaiannya, ini kan daerah penyelesaiannya, berarti kita nggak perlu menentukan lagi. Lanjut ke langkah yang kedua, menentukan koordinat titik pojok daerah penyelesaian. Yang mana titik pojok? Titik pojok itu yang ini. 1, 2, 3, 4. Kita tulis. Ini berarti titiknya 0,4 ya. Kemudian yang ini titik pusat 0,0. Yang ini 4,0. Dan yang terakhir ini
Nah, karena ini nggak diketahui titiknya berapa, koma berapa, dan di sini juga nggak kelihatan angkanya, maka kita perlu cari titik ini dulu koordinatnya. Caranya, titik ini kan merupakan perpotongan dari dua garis ini ya. Berarti bisa kita cari dengan cara mengeliminasi persamaan kedua garis. Karena persamaannya juga belum diketahui, berarti kita cari dulu persamaan garisnya. Misalkan ini garis yang pertama, ini misalkan garis yang pertama, karena dia memotong sumbu Y di 8, maka 8 ini akan menjadi koefisien dari X, berarti ini nanti 8X, kemudian di sumbu X dia memotong di 4, maka 4 ini menjadi koefisiennya Y, nanti jadi 4Y, maka persamaannya menjadi 8X plus 4Y sama dengan 8 kali 4, 32. Ini persamaan garis yang pertama ini. Kemudian persamaan garis yang kedua, dia memotong di sumbu Y di 4, berarti ini nanti jadi 4X. Kemudian di sumbu X, dia memotong di 6, maka ini akan menjadi koefisien Y, berarti 6Y. Berarti persamaan garisnya 4X ditambah 6Y sama dengan 4 kali 6, 24. Oke, persamaan garisnya sudah ketemu. Nah, sekarang kita sederhanakan dulu. Ini kalau kita lihat angka 8, 4, dan 32 itu sama-sama bisa dibagi 4. Berarti dia persamaannya menjadi 2X plus Y sama dengan 8. Dibagi 4 semua. Kemudian yang ini sama-sama bisa dibagi 2, angka 4, 6, dan 24-nya. Berarti persamaannya menjadi 2X plus 3Y sama dengan 12. Kemudian kita eliminasi, karena ini koefisiennya X-nya udah sama, berarti kita tinggal kurangkan. 2X dikurangi 2X itu 0, Y dikurangi 3Y itu min 2Y, 8 dikurangi 12 itu min 4, maka nilai Y-nya sama dengan min 4 per min 2. Hasilnya Y-nya sama dengan 2. Oke, koordinatnya ketemu Y-nya sama dengan 2, berarti tinggal mencari X-nya. Caranya kita masukkan Y ke salah satu persamaan. Misalkan ini saya masukkan ke persamaan yang atas, 2X plus Y sama dengan 8. Maka Y-nya diganti 2, menjadi 2X plus 2 sama dengan 8. Maka 2X sama dengan 8 dikurangi 2, ini 2-nya pindah ruas, berarti 2X sama dengan 6, maka X-nya sama dengan 6 per 2. Maka X-nya sama dengan 3. Berarti titiknya 3,2. Berarti titiknya 3,2. Oke, berarti titik pojoknya udah ketemu semua ya, 0,4, 0,0, 4,0, dan yang sebelah sini 3,2. Kemudian langkah berikutnya, setelah koordinatnya ketemu, disubstitusikan koordinat itu ke fungsi objektifnya. Berarti kita substitusikan titik-titik ini ke fungsinya. Ini ya. Yang pertama 0,0, berarti X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0, menjadi 4 kali 0 ditambah 3 kali 0, berarti sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua 0,4, berarti X-nya 0, Y-nya 4, berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 4, 4 kali 0 itu 0, 3 kali 4 itu 12, 0 tambah 12 sama dengan 12. Kemudian titik yang ketiga 4,0, berarti F 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, 4 kali 4 itu 16, ditambah 3 kali 0 itu 0, 16 tambah 0 berarti 16. Yang terakhir titik yang kita cari tadi F 3,2, berarti X-nya 3, Y-nya 2, berarti 4 kali 3 itu 12, ditambah 3 kali 2, 6, 12 tambah 6 sama dengan 18. Kembali lagi kita lihat soalnya, yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Berarti kita tinggal lihat di sini nilai yang paling besar yang mana. Jelas nilainya 18. Berarti jawabannya adalah 18. Gitu ya. Jadi seperti ini contohnya menentukan nilai optimum fungsi objektif.
dicari dulu daerah penyelesaiannya. Kalau misalkan di soal masih dalam bentuk sistem pertidasamaan, berarti ya digambar dulu. Kalau sudah ditentukan titiknya seperti ini, kalau sudah tinggal disubstitusi ya. Sekarang saya kasih contoh program linear dalam pemecahan masalah. Misalkan Bu Sinta seorang penjahit, ia memiliki persediaan 4 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Baju pesta model 1 memerlukan 1 meter kain wol dan 2 meter kain satin. Baju pesta model 2 memerlukan 2 meter kain wol dan 1 meter kain satin. Baju pesta model 1 dijual seharga 600.000 dan baju pesta model 2 seharga 500.000. Jika seluruh baju pesta yang dibuat Bu Sinta terjual, hasil penjualan maksimum kedua baju tersebut adalah. Nah, jadi di sini sudah ada kalimat hasil penjualan maksimum. Nah, kalau ada kata-kata maksimum seperti ini, berarti nanti dia memiliki fungsi objektif. Oke, pertama-tama kita modelkan dulu permasalahannya. Untuk memudahkan kita pakai tabel lagi. Kita tulis di sini yang diibaratkan sebagai X dan Y. Di sini ada model baju 1, ada model baju 2, juga ada kain wool dan kain satin. Nah, mana yang akan menjadi X dan Y? Kalau misalkan anak-anak bingung antara model baju atau kain, kita bisa lihat dari pertanyaannya. Jadi di sini hasil penjualan maksimum kedua baju. Nah, berarti yang dijual itu bajunya, bukan kainnya. Berarti yang menjadi X dan Y itu model bajunya. Maka di sini model 1 menjadi X, model 2 menjadi Y. Kain wool dan kain satin itu berarti di sini yang diketahui kain wool dan kain satin. Kemudian karena ini mempertanyakan nilai optimum, maka dia memiliki fungsi objektif. Oke, kita baca lagi dari awal. Ia memiliki persediaan 4 meter kain wool dan 5 meter kain satin. Nah, karena dia ini persediaan, otomatis ini dengan kata lain, dia adalah batasan dari kain wool dan kain satin. Maka di sini batasan kain woolnya 4, kain satinnya 5. Kemudian dari kain tersebut akan dibuat 2 model baju pesta. Baju pesta model 1 memerlukan 1 meter kain wool dan 2 meter kain satin. Baju pesta model 1 perlu 1 meter kain wool, berarti di sini 1, dan 2 meter kain satin, berarti di sini 2. Baju model 2 memerlukan 2 meter kain wool dan 1 meter kain satin. Berarti di sini kain woolnya 2, di sini kain satinnya 1. Kemudian baju pesta model 1 dijual seharga 600.000. Nah, ini yang akan menjadi fungsi objektif. Gitu ya. Berarti di sini model 1-nya 600.000. Kemudian baju pesta model 2 seharga 500.000, berarti di sini 500.000. Oke. Kalau fungsi objektif nggak ada batasannya. Kemudian kita modelkan sekarang, mulai dari kain wool. Model 1 diibaratkan sebagai X, berarti ini menjadi 1X. Model 2 diibaratkan Y, berarti ini menjadi 2Y. Kemudian batasannya 4. 4 ini tadi kan persediaan kain. Kalau kainnya hanya ada 4 meter, maka tidak mungkin kita memakai lebih dari 4 meter. Kalau tidak boleh lebih dari, berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Berarti model matematikanya menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Kemudian untuk kain satin, karena model 1 itu X, berarti ini menjadi 2X. Kemudian model 2 itu Y, berarti ini plus Y. Batasannya 5, sama karena batasannya ini tadi persediaan kain, berarti tanda pertidaksamaan yang kita pakai kurang dari sama dengan. Karena nggak mungkin kita memakai lebih dari 5. Persediaannya kan hanya 5. Berarti model matematikanya 2X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian untuk fungsi objektifnya, berarti ini 600.000 X, ini plus 500.000 Y. Kalau kita tulis ulang, maka fungsi kendalanya ini akan menjadi seperti ini. X plus 2Y kurang dari sama dengan 4,
2x plus y kurang dari sama dengan 5. Kemudian kita tambah dengan xy lebih dari sama dengan 0. Karena sama, x dan y di sini menyatakan banyaknya baju. Karena banyaknya baju itu tidak mungkin negatif, tidak boleh negatif, maka kita tambah 2 pertidaksamaan ini. Kemudian fungsi objektifnya kita nyatakan sebagai fx, y sama dengan 600.000 x plus 500.000 y. Kemudian fungsi kendala dan fungsi objektifnya saya salin ke halaman berikutnya. Oke, seperti ini. Jadi kalau sudah terbentuk sistem pertidaksamaan seperti ini, langkah berikutnya kita tentukan daerah penyelesaiannya. Seperti biasa, kita cari dulu titik-titik yang dilewati oleh garis. Untuk garis pertama, ini x plus 2y sama dengan 4. Kalau kita masukkan nilai y sama dengan 0, maka x plus 2 kali 0 sama dengan 4, x plus 0 sama dengan 4, maka x-nya sama dengan 4, berarti titiknya 4,0. Kemudian kalau kita masukkan nilai x sama dengan 0, maka akan didapat nilai y sama dengan 2, berarti titiknya 0,2. Kalau kita gambarkan, berarti 4,0 ada di sini. Kemudian 0,2 berarti di sini. Kemudian kita garis. Oke. Kemudian garis yang kedua, 2x plus y sama dengan 5. Kita masukkan nilai y sama dengan 0. Maka diperoleh x-nya sama dengan 5/2. Berarti titiknya 5/2,0. Kemudian kalau kita masukkan nilai x sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 5, maka titiknya 0,5. Sekarang kita gambar dulu. 5/2,0, 5/2 itu 2,5, berarti titiknya di sekitar sini. Kemudian yang kedua 0,5, berarti di sini. Kemudian kita garis juga. Oke. Kemudian untuk x sama dengan 0, x sama dengan 0 garisnya ini sama dengan sumbu y. Kemudian yang y sama dengan 0, garisnya sama dengan sumbu x. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Untuk garis yang pertama, yang ini, misalkan kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaannya, maka ini akan menjadi 0 plus 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 4. Karena memang 0 kurang dari 4 berarti pernyataannya bernilai benar, maka 0,0 ini termasuk daerah penyelesaian. Maka yang kita arsir yang sebaliknya, kita arsir yang sebelah sini. Ya. Oke. Kemudian garis yang kedua sama, kita bisa pakai 0,0 lagi. Kalau kita masukkan berarti sama ini juga menjadi 0, berarti 0 kurang dari sama dengan 5. Karena 0 memang kurang dari sama dengan 5, berarti pernyataannya juga bernilai benar, berarti daerahnya sama, daerahnya yang sebelah sini. Berarti kita arsir yang kanan. Oke. Kemudian untuk x lebih dari sama dengan 0. X sama dengan 0 tadi kan garisnya sama dengan sumbu y. Karena yang diminta lebih dari 0, berarti lebih dari 0 itu kan yang daerah sebelah kanan. Berarti kita arsir yang sebelah kiri. Oke. Kemudian yang terakhir, y lebih dari sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 tadi yang ini. Daerah y lebih dari 0 itu kan yang atas, berarti kita arsir yang bawah. Oke, maka daerahnya yang mana? Ini daerahnya ya, yang tidak terarsir sama sekali. Oke.
Setelah menentukan daerah penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik pojoknya. Berarti titik pojoknya yang mana? Ini 1, kemudian ini 2, 3, 4. Kalau dia segi 4, ini kan segi 4 ya, 1, 2, 3, 4, otomatis titiknya juga ada 4. Yang pertama ini titiknya berarti 0,2, yang ini 0,0, kemudian yang ini tadi 5/2,0, yang terakhir ini kita bisa lihat dia titiknya 2,1. Nah, jadi keuntungannya kalau misalkan menggambar di kertas berpeta seperti ini, biasanya nanti dia udah tepat, udah kelihatan dia berapa koma berapa. Nah, kalau misalkan di gambarnya anak-anak ini nggak kelihatan dia titiknya berapa koma berapa, jangan ditawur ya, dihitung. Bisa dihitung dengan cara mengeliminasi persamaan dua garis. Oke, kalau sudah ketemu semua titik-titik pojoknya, berarti kita tinggal substitusikan titik pojoknya ke fungsi objektifnya. Yang pertama, misalkan kita masukkan titik 0,0, berarti di sini x-nya diganti 0, y-nya diganti 0. F 0,0 sama dengan 600.000 dikali 0 ditambah 500.000 dikali 0, berarti sama dengan 0 tambah 0, hasilnya sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua, misalkan kita masukkan 0,2, berarti x-nya 0, y-nya 2, maka 600.000 dikali 0 ditambah 500.000 kali 2, hasilnya sama dengan 0 plus 1 juta, maka hasilnya 1 juta. Yang ketiga, kita masukkan 5/2,0, maka x-nya 5/2, y-nya 0, berarti 600.000 dikali 5/2 ditambah 500.000 kali 0. 600.000 per 2 itu kan 300.000, 300 kali 5 berarti 1.500.000. 500.000 kali 00 berarti hasilnya 1.500.000. Yang terakhir F 2,1, berarti x-nya 2, y-nya 1, maka 600.000 kali 2 ditambah 500.000 kali 1. 600.000 kali 2 itu 1.200.000, 500 kali 1 500.000, berarti kalau dijumlahkan hasilnya 1.700.000. Kemudian karena di soal tadi yang ditanyakan itu hasil penjualan maksimum, maka kita cari nilai yang paling besar. Ini 0, 1 juta, 1.500.000, 1.700.000. Berarti yang paling besar kan 1.700.000. Maka hasil penjualan maksimumnya adalah 1.700.000 rupiah. Oke, selesai.